10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak sehat semua dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, meskipun tanpa tatap muka atau melalui daring atau dalam jaringan. Sebelum pembelajaran ini saya lanjutkan, mari kita awali pembelajaran melalui video hari ini dengan bacaan doa, dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pembelajaran nanti bisa dengan mudah difahami oleh anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan pertama, apel Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa juga disebut dengan TIK pada hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran mata pelajaran TIK di MA Kanjeng Sepuh. Dan yang kedua, saya akan mereview sebuah aplikasi perkantoran yang akan kita pelajari, serta menjadikan materi kompetensi dasar TIK yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, pengenalan konsep pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh. Oh iya, sebelum saya jelaskan konsep pembelajaran TIK di Maksida, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Rizik Hildani, terserah anak-anak mau manggil apa, Pak Dani, Pak Rizik, atau Pak Haris juga boleh, bisa. Tempat tanggal lahir saya Gresik 23 Januari 1989. Alamat saya asli dari Sidayu, tepatnya di Desa Sidomulyo, tetapi sekarang lebih banyak tinggal di Karangrejo, ujung Pangkang Gresik. Jadi saya setiap hari di Sidayu, juga pulang ke Sidomulyo. Mulai tugas tahun 2007, mulai mengajar tahun 2019. Nah, kenapa kok mulai tugas awal di MA Kanjeng Sepuh 2007 tetapi ngajarnya kok 2019? Ini karena pada tahun 2007 ketika saya baru masuk di MA Kanjeng Sepuh, saya menjadi tenaga kependidikan atau TU. Dengan proses yang ada, melalui beberapa proses, akhirnya baru mengajar pada tahun 2019, tahun kemarin. Kemudian pendidikan saya mengawali pendidikan saya dari SDNU Kanjeng Sepuh. Kemudian saya melanjutkan di MTS Kanjeng Sepuh. Selanjutnya saya meneruskan di MA Kanjeng Sepuh, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Sampuran Bunga pada tahun 2007. Seketika itu setelah langsung lulus dari MA Kanjeng Sepuh, kemudian saya lulus dari STTIKI tahun 2012. Oke, sudah cukup untuk perkenalannya ya. Pertama, memahami konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam materi pembekalan dasar teknologi informasi dan komunikasi, ada 3 konsep yang harus kita pahami atau harus anak-anak pahami dengan benar, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi kekeliruan. 3 konsep tersebut adalah sebagai berikut. Ini yang pertama adalah konsep teknologi.
Sedangkan konsep teknologi ada dibagi menjadi 3 bagian lagi, ada teknologi sebagai ide, 2 teknologi sebagai rancang bangun, dan yang ketiga adalah teknologi sebagai produk rancang. Teknologi sebagai ide yaitu teknologi yang ada dalam pikiran dalam bentuk ide-ide ketika memikirkan, merasakan akan melakukan sesuatu. Sedangkan untuk teknologi sebagai rancang bangunan, itu teknologi yang terlihat ketika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu, proses yang dipikirkannya adalah sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi sebagai produk rancang bangun, adalah teknologi sebagai hasil dari proses pengerjaan sesuatu, bisanya dalam bentuk alat, benda-benda tertentu, prosedur tertentu, atau biasanya dikelompokkan menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Itu adalah konsep dasar TIK yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsep informasi. Konsep informasi sendiri itu adalah sekumpulan atau serangkaian data yang telah mengalami pengolahan dan memiliki arti serta siap untuk dipakai. Jadi sekumpulan data atau serangkaian data yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga bisa siap untuk dipakai, misalnya untuk pengambilan keputusan atau untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Itu adalah konsep informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Jadi ada sumber pesan yang memberikan pesan, kemudian ada yang menerima pesan, baik yang dilakukan oleh satu orang atau antar seseorang dengan orang lain dengan menggunakan media atau tanpa menggunakan media. Itu adalah ketiga konsep dasar teknologi informasi dan teknologi informasi komunikasi, atau biasa disebut dengan TIK, yang harus anak-anak pahami. Di konsepnya ada 3, 1 konsep teknologi, 2 konsep informasi, dan yang ketiga adalah konsep komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran TIK di Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh. Kalau tadi kan konsep dasar TIK itu sendiri ya, tetapi kalau ini adalah konsep pembelajaran yang saya lakukan ketika mengajar TIK di Maksidah. Apa saja konsepnya? Yang pertama, penjelasan, tanya jawab, dan praktikum. Jadi yang pertama, P1 atau bisa disebut dengan pertemuan pertama, itu saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Biasanya, materi akan saya kirim sebelum waktunya agar bisa dipelajari oleh anak-anak. Kemudian saya akan melakukan tanya jawab terkait materi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jika masih ada waktu, saya biasanya menyuruh anak-anak untuk praktikum. Itu adalah pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan kedua atau P2, mengingat materi sebelumnya, tanya jawab, dan praktikum. Untuk pertemuan kedua, saya mengingatkan kembali materi yang sudah saya jelaskan kemarin agar anak-anak tidak lupa, serta memberikan tanya jawab terkait materi yang saya jelaskan kemarin. Setelah itu, saya akan memberikan soal praktikum terkait materi kemarin. Jadi soal praktikum yang saya akan kasihkan itu bukan untuk penilaian, tetapi lebih ke praktikum. Jadi jika ada anak-anak yang belum mengetahui bagaimana caranya melakukan praktikum, nanti saya bisa ajari. Jadi bukan untuk pengambilan penilaian, bukan, tapi praktikum biasa. Kemudian lanjutnya pertemuan ketiga atau P3. Pertemuan ketiga saya akan memberikan penugasan praktikum atau tugas praktikum. Nah ini. Jadi untuk pertemuan ketiga sudah mulai penilaian praktikum. Dan tugas tersebut akan menjadi nilai keterampilan anak-anak. Jadi pada pertemuan ketiga saya akan memberikan penugasan praktikum terkait dengan materi yang sebelumnya. Kemudian
Tugasan atau tugas praktikum tersebut akan saya ambil untuk menjadi nilai keterampilan anak-anak. Kemudian ada pertemuan yang terakhir atau P4. Pertemuan yang keempat, ulangan harian. Jadi pada pertemuan terakhir atau pertemuan keempat, materi pertama akan ada ulangan harian yang nilainya akan masuk menjadi nilai harian pengetahuan. Itulah konsep yang biasanya saya gunakan untuk mengajar TIK di Maksada. Anak-anak, sampai sini saya harap anak-anak sudah paham ya terkait dengan konsep dasar TIK serta konsep pengajaran apel TIK yang saya lakukan di Maksada. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan sedikit memasuki pembahasan yang dimana pembahasan ini akan berhubungan dengan materi utama yang akan saya sampaikan pada pertemuan kedua. Maksudnya, saya akan mereview atau mengulas sedikit materi yang mungkin sudah diajarkan di MTS atau SMP anak-anak dulu. Pembahasan atau review tersebut adalah aplikasi perkantoran, yang mungkin sudah sangat familiar dengan anak-anak, bahkan mungkin sering digunakan. Apa yang dimaksud dengan aplikasi perkantoran? Yaitu sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan khusus untuk pekerjaan di kantor. Namanya kan juga aplikasi perkantoran, jadi sebuah perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk pekerjaan di kantor. Kemudian apa saja aplikasi perkantoran tersebut? Yang pertama, Microsoft Office. Microsoft Office ini sudah sangat terkenal dan sangat familiar di dunia perkomputeran karena sudah sering digunakan oleh anak-anak dalam pengerjaan tugas apapun di komputer. Jadi sesuai namanya, Microsoft Office dikeluarkan oleh Microsoft dan dipakai untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kantor atau Office Word. Yang selanjutnya yang termasuk dalam aplikasi perkantoran adalah Open Office, software aplikasi perkantoran yang biasa dipakai dalam sistem operasi Linux. Jadi untuk Open Office ini hanya bisa digunakan di Windows Linux. Jadi ketika digunakan di sistem operasi Windows tidak akan bekerja. Selanjutnya adalah Star Office. Star Office ini juga sebenarnya sama dengan Microsoft Office, hanya dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda. Kemudian ada lagi LibreOffice, sebuah paket aplikasi perkantoran yang telah dikembangkan oleh The Document Foundation atau TDF. Itulah keempat aplikasi perkantoran. Dan dari keempat aplikasi perkantoran tersebut, menurut anak-anak, mana yang sudah sering terdengar atau malah sering digunakan ketika mengerjakan tugas di komputer atau laptop? Pasti jawabannya adalah Microsoft Office. Pasti itu. Jadi, kita akan membahas atau mengingat sedikit tentang Microsoft Office. Microsoft Office di dalamnya mempunyai beberapa anak atau bawahan. Apa saja? Jadi, Microsoft Office mempunyai bawahan atau anak. Yang pertama adalah Microsoft Office. Microsoft Word ini sudah sangat terkenal baik di kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua karena sudah sangat sering digunakan, baik itu digunakan mengerjakan tugas atau digunakan yang lainnya karena Microsoft Word ini disebut juga dengan aplikasi pengelola kata. Jadi Microsoft Word atau Microsoft Office Word merupakan perangkat lunak atau software atau aplikasi atau program pengolah kata. Ini sudah sangat familiar anak-anak, sudah banyak digunakan tidak hanya di Indonesia tapi sudah di dunia. Kemudian selanjutnya adalah Microsoft Office Excel. Microsoft Excel sama dengan Microsoft Word. Excel juga sangat sering digunakan, aplikasi yang
lembar kerjanya dipenuhi dengan kotak-kotak atau disebut juga dengan sel ini sering digunakan sebagai aplikasi perhitungan angka, makanya disebut juga dengan aplikasi pengelola angka. Jadi Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel ini merupakan perangkat lunak aplikasi atau software program pengelola angka. Kemudian ada lagi anak dari Microsoft Office adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi dengan tampilan-tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Ketika anak-anak mau menampilkan atau mempresentasikan sebuah tugas, maka larinya adalah ke Microsoft PowerPoint, karena di Microsoft PowerPoint ini nanti anak-anak bisa membuat sebuah presentasi yang sangat menarik dan mudah dipahami. Kemudian ada lagi Microsoft Access. Microsoft Access ini adalah aplikasi database atau basis data. Jadi Microsoft Office juga mempunyai anakan atau bawahan basis data yang bernama Microsoft Access. Sebenarnya dari Microsoft Office ini ada lagi bawahannya seperti Publisher atau ada yang lain, tetapi yang sering digunakan atau familiar adalah keempat aplikasi ini, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Itu adalah aplikasi yang ada pada Microsoft Office. Oh iya anak-anak, untuk modul Microsoft Word sama Microsoft Excel, anak-anak bisa download di bahan ajar akun learning masing-masing. Jadi nanti anak-anak masuk di akun e-learningnya masing-masing, kemudian masuk di bahan ajar. Di situ ada modul Microsoft Word dan Microsoft Excel. Anak-anak bisa pelajari. Karena apa? Seperti yang di awal sudah saya katakan tadi, saya hanya menyinggung sedikit atau mengulas sedikit atau mengingatkan anak-anak tentang Microsoft Office. Jadi materi utama pada TIK yang akan saya ajarkan pada pertemuan kedua minggu depan adalah yang berhubungan dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel, yaitu integrasi antar aplikasi Office. Pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan kedua akan saya jelaskan tentang integrasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Maka dari itu sebelumnya anak-anak mohon dipelajari modul Microsoft Word sama Microsoft Excel-nya yang sudah saya masukkan di bahan ajar akun e-learning anak-anak masing-masing. Saya kira cukup untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau jika ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi pertemuan pertama pada pagi hari ini, anak-anak bisa bertanya di timeline kelas masing-masing di akun e-learningnya anak masing-masing. Jadi anak-anak bisa bertanya di timeline kelas akun e-learning masing-masing. Di sana kita akan membahas dan berdialog bersama-sama. Oke anak-anak, terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan pertama pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.